Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Ya Allah, ajari rahasia ayat ini, zahir dan batin berkaitan dengan perang yang di Palestina. Ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepada kalian, kata Allah. Bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian kufur. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang sabar. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Janganlah engkau mengatakan orang yang mati di jalan Allah adalah mati. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Akan tetapi mereka itu hidup, sayang sekali kalian tidak bisa merasakan. Jadi saudara-saudara kita Palestina yang wafat, mati, semoga sebagai syuhada ruhnya diterima Allah. Bal ahya'un, ruhnya itu hidup di sisi Allah. Walakin la tash'urun, sayang sekali kalian tidak merasakan. Semoga kita mampu merasakan kehidupannya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi. Ini terjadi di Palestina dan terjadi pada diri kita. Dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian. Ujiannya berupa apa? Minal khauf, cemas, takut. Walju, kelaparan. Wa naqsi minal amwal, kekurangan harta. Wal anfusi, kekurangan jiwa, maksudnya mati. Berapa yang sudah meninggal? Ribuan kan? Ya. Wasamarat, dan kekurangan buah-buahan, para petani dan lain sebagainya. Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, bagi orang yang bisa menghadapi ujian yang tersebut di atas, diuji dalam keadaan cemas, lapar, kekurangan harta, ada yang mati, kemudian gagal panen. Bagi yang sabar, insya Allah nanti ada kabar yang mengembirakan dari Allah. Alladzina idza asabatu musibah, mereka yang apabila ditimpa musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya aku miliknya Allah dan aku kembali kepada Allah. Ruh miliknya Allah, kembali kepada Allah. Apa-apa yang kita miliki, apa-apa yang dimiliki oleh saudara-saudara kita yang di Palestina, semuanya itu milik Allah dan kembali kepada Allah. Kalau kita mampu, kesadarannya selalu innalillah. Semua yang terjadi atas kehendak Allah. Jujur saya tadi sebelum sholat itu tidak ada serak batu, itu enggak ada. Betul, tiba-tiba itu Masya Allah, Subhanallah. Karena saya mau menyampaikan tentang takdir Allah. Di situ ada, Mas Sudi disiapkan. Qala Allah Ta'ala, hadis riwayat Muslim.
Ya, hadis riwayat Muslim. Ditimpa musibah sabar. Slide nomor 51. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, idza wajjahtu ila abdin min abidin musibatan fi badanihi. Jika aku menimpakan musibah pada hambaku fi badanihi, mungkin musibah itu menimpa badannya, au fi waladihi, menimpa anaknya, au fi malihi, atau hartanya, fastaqbalahu bisabrin jamil. Ternyata hamba tadi itu menghadapi dengan sabar yang indah, sabar yang cantik. Istahyaitu yaumal qiyamati an ansibalahu mizanan, maka aku malu untuk menegakkan timbangan pada hari kiamat, au ansuralahu diwanan, atau menghamparkan catatan amalnya. Dari sini saya pun paham, ketika kita ditimpa musibah, ridho, sabar, maka nanti akan mendapatkan banyak syafaat. Allah malu menimbang kita dengan ketat, alias sakno. Hamba ini kok diapa-apakan kok ridho, sabar, ikhlas. Jadi Allah itu malu untuk menimbang yang bersangkutan dengan timbangan yang kayak di surat Ibrahim, Bu Anis ayat 41, Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Hisabnya Allah itu kan teliti, A sampai Z. Tapi kalau kita sabar, ikhlas itu pada musibah, ketelitiannya itu tidak ada artinya. Dan pertama mizan, timbangan, kedua diwanan, ini catatan amal. Ya Allah, sabar, ikhlas, ridho pada musibah itu berat apa berat? Berat ya? Berat. Makanya harus diminta ketika tahiyat akhir sebelum salam, Allahumma inna nas'aluka ridho fil qadha. Allahumma inna nas'aluka ridho ba'dal qadha. Ya Allah, kami mohon ridho segala ketentuanmu. Ridho. Rasakan. Apa yang terjadi di Palestina itu ujian enggak? Ujian. Tidak hanya untuk Palestina, tapi untuk umat muslim sedunia. Sejauh mana empati kita, solidaritas kita, kejiwaan kita kepada mereka. Enggak tahu kita nyambung apa tidak. Ternyata pelan-pelan, kenapa kita dianjurkan sholat ghaib dan sholat jenazah mulai masuk. Hebatnya sholat itu mampu menembus ruang dan waktu. Orang ketika menjadi jenazah, alamnya beda enggak? Kenapa syariat memerintah kita untuk mensolati? Berarti sholat itu mampu menembus alam kematian, alam barzah, dan alam akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.